tapi Tante Lisa di sana mulai ke konser BTS Juli 2017. Dan setelah beredar rumor kedekatan Lisa dengan Jungkook coba deh kalian perhatikan ekspresi dari si kakek tua. Jadi ekspresi dari si kakek di sini itu kayak senyum. Ternyata memang terinspirasi dari kisah nyata ya guys. Kisah nyata. Annyeonghaseyo Chungidul, Yusokim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang teori konspirasi dari Lee Skook yang menjadi viral, dan juga kita akan ngebahas teori konspirasi di balik Squid Game. But wait, sebelum kita ngebahas tentang teorinya bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well, cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang teori dari Lisa Jungkook yang kembali menjadi viral. Setelah Lisa ini debut solo dengan Sela Lisa Lemila Lisa Leme. Oke, kenapa sih banyak orang yang kembali mengaitkan Lisa dengan Jungkook? Dikarenakan Lisa ini udah comeback dengan Lalisa. Ada beberapa alasan sih, salah satunya adalah dikarenakan simbol siang LA guys. Jadi ada teori yang menyebutkan bahwa ternyata Jungkook juga pernah yang seperti ini di saat mereka itu mau ke LA. Jadi simbol yang digunakan oleh Lisa dan Jungkook di sini itu sama. Dan jauh sebelum itu sebenarnya teori dari Lisa Jungkook ini dimulai dari lama banget guys. Kalian tahu nggak mulainya itu dari kapan? Sejak Blackpink ini belum debut. Jadi cinggu awalnya ya ada dari akun fanbase Jungkook sendiri. Dia itu ngucapin selamat ulang tahun untuk Lisa di tahun 2015 menggunakan foto Jungkook. Padahal pada saat itu Blackpink belum debut loh guys, tapi udah di-ship duluan nih. Dan untuk akun ship dari Lee Skook itu pertama kali dibuat pada bulan Juli 2016. Padahal kita semua tahu bahwa Blackpink juga debut di bulan Agustus 2016 ya. Dan ada rumor mengatakan bahwa adminnya udah tahu seperti ada kimia khusus antara Lisa dan juga Jungkook. Lalu kita lanjut ke 5 Mei 2015, ada BTS Favorite Fashion Woman K-Boys X Smart Magazine tahun 2015 SS Issue. Jadi di sana Jungkook ini seperti mengucapkan ideal type untuk fashion woman-nya. Nah, Jungkook itu bilang bahwa dia itu tidak benar-benar tahu banyak tentang mode atau pakaian, tetapi dia lebih suka cewek yang mengenakan kemeja kebesaran dengan celana pendek dan warnanya bisa semua hitam. Untuk sepatu sneaker, Vans atau Converse lah. Dan di tanggal 5 November 2016 ada photoshoot untuk Lisa dengan Nona Gone Summer 2016. Style dari Lisa di sini membuat netizen itu jadi gagal fokus. Kenapa sih bisa pas banget dengan type style wanita idaman dari Jungkook? Dan untuk kode pertama dari Lisa dan Jungkook adalah pada tanggal 5 November 2016. Lisa di sini mengatakan, "Oh, ini adalah akhir pekan, apa yang akan kalian lakukan nih? Oh, besok akhirnya panggung pertama kami, apakah Anda semua akan menonton?" Lalu di tanggal 5 November 2016 juga Jungkook mengatakan, "Besok adalah hari terakhir, sampai jumpa besok." Jadi dikarenakan cuitan-cuitan seperti itu banyak sekali dari netizen di sini yang percaya bahwa oh kayaknya emang ada kimia deh di antara mereka kayak gitu guys. Dan untuk informasi aja ini tuh aku ambil teorinya dari akun @jk97line di TikTok. Dan ini juga udah banyak banget di-share oleh orang-orang dan emang banyak orang yang percaya dengan teori yang satu ini. Dan kita akan lanjut ke teori yang berikutnya. Jadi pada tanggal 1 Juli 2015 untuk BTS interview Haruhana volume 30. Di sana ada pertanyaan yang mengatakan berkenaan dengan lagu baru Converse High. Sepatu apa yang kamu suka dan sepatu apa yang kamu suka untuk dipakai perempuan? Jungkook kemudian mengatakan sepatu bot, terutama untuk Timberland. Saya suka memakainya sendiri dan berpikir itu bagus untuk cewek. Saya juga nggak terlalu suka sepatu hak tinggi, ada juga Timberland untuk perempuan dan menurutku itu tidak terlalu bagus. Dan juga kalau kalian mungkin ngelihat Lisa pas saat baru-baru debut ya, dia itu sering kali memakai sepatu Timberland, sepatu bot Timberland maksudku. Dan yang paling legend adalah BTS ini juga udah sering konser di Thailand pada tahun 2014-2015. Tapi Tante Lisa di sana mulai ke konser BTS Juli 2017. Dan setelah beredar rumor kedekatan Lisa dengan Jungkook di bulan Februari 2017, bahkan ibu dan Tante Lisa juga pernah mengunjungi kafe BTS di Thailand. Dan ini juga sempat heboh nih guys pada masanya. Jadi Tante Lisa itu ngupdate IG story, tiket komplementari, tiket VIP, dan tidak untuk diperjualbelikan, tiket yang hanya bisa diberikan kepada member BTS atau keluarga dari BTS. Dan pada saat itu banyak sekali dari netizen yang penasaran siapa yang telah memberikan tiket tersebut kepada tantenya Lisa. Dan selama konser itu Tante Lisa juga selalu ngerekam ke arah Jungkook, bahkan kolom komennya juga ditutup. Dan Jungkook juga sempat nge-notice hal tersebut. Lalu di tanggal 7 Oktober 2017, BTS Socho Fansign berbicara tentang tipe ideal dari Jungkook. Tipe ideal dari Jungkook adalah seseorang yang dapat membuatnya tersenyum atau dia juga bisa membuat orang itu tersenyum. Lalu juga someone yang cute, cool, dan juga seksi. Tidak peduli umurnya, apakah dia itu lebih tua, umurnya sama, atau lebih muda dari Jungkook.
Jadi gitu nih guys, teori-teori yang dipercayai oleh para penggemar. Mungkin ada dari kalian yang juga percaya, langsung saja komen di kolom komentar. Tapi balik lagi, ini tuh adalah teori dari para penggemar. Terserah kalian tuh suka atau enggak, but it's just theory. Oke, dan gak hanya tentang itu saja, tapi di sini ada juga teori-teori yang lain. Salah satunya adalah bagaimana reaction dari Jungkook di saat melihat Lisa. Coba kalian lihat video yang berikut ini ya. Dan Cinggu, kalian tau nggak, dikarenakan udah banyak banget yang nge-shipping Lisa sama Jungkook, mereka ini sampai dinotis oleh Nickelodeon Meksiko. Sampai Jungkook dan Lisa itu dinominasikan sebagai pasangan terfavorit. Dan pada saat itu banyak sekali para penggemar di sini yang protes habis-habisan di saat Lisa dan juga Jungkook dijadikan nominasi. Sampai segitu banget ya, sampai dinominasiin loh guys, dikarenakan emang udah banyak banget yang nge-shipperin mereka. By the way, kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga nge-shipperin Lisa dan juga Jungkook? Ada banyak alasan sih kenapa orang juga nge-shipperin mereka. Mungkin menurut aku adalah dikarenakan mereka juga sama-sama makne. Habis itu mereka juga sama-sama golden makne di grupnya. Ya you know lah ya, Jungkook ini kan golden makne banget, Lisa juga golden makne banget. Dan habis itu ya mungkin dikarenakan hal-hal inilah yang membuat mereka itu terlihat kayak cocok gitu. Habis itu ada juga beberapa interaksi di saat mereka berada di di sebuah program penghargaan seperti itu, dan interaksi antara mereka ini juga sempat viral. Dan honestly ya, setelah aku lihat-lihat, ternyata Lisa nggak hanya dipasangkan dengan Jungkook, tapi dia ini juga dipasangkan dengan berbagai idol K-pop yang lain. Mulai dari Taehyung lah, habis itu siapa lagi ya, intinya kayak banyak banget. Jungkook juga gitu, banyak banget yang nge-shipperin dia dengan idol-idol yang lain. Ada Jui kalau nggak salah, habis itu siapa lagi ya, kayaknya banyak banget sih juga. Tapi dari sekian banyaknya pasangan shipper mereka, yang paling banyak di-shipperin adalah Lisa dan juga Jungkook gitu sih. Kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Langsung aja komen di kolom komentar. Well, apapun yang terjadi, kita berharap yang terbaik aja ya buat mereka. Kalau mereka emang bener-bener dating, ya udah support. Kalau nggak dating, ya udah ngapain repot-repot, bener nggak? Dan juga sekarang kita akan masuk untuk ngebahas teori konspirasi di balik Squid Game. Kalian tahu nggak guys, ternyata pada saat Squid Game ini mau ditayangkan seperti itu, udah banyak banget teori-teori yang berada di balik semuanya. Tapi sayangnya di sini kita itu nggak sadar akan teori tersebut. Well, kalau kita perhatikan ekspresinya, ekspresi mereka di sini kayak tegang gitu ya kan? Ya, kayak serius banget lah, sangar-sangar savage. Sedangkan di sini ada satu orang yang mana ekspresinya itu kayak berbeda dengan pemain yang lain. Coba deh kalian perhatikan ekspresi dari si kakek tua. Jadi ekspresi dari si kakek di sini itu kayak senyum, kayak beda banget kan? Jadi di sini kita itu merasa kayak aneh gitu. Yang lain pada serius, tapi kok kakeknya tersenyum ya? Ada apakah ini? Well guys, kalian tuh pasti tahu banget bahwa senyuman ini itu kerap kali dikaitkan yang dengan namanya kebahagiaan. Masuk akal sih kalau kakeknya bahagia di sini. Karena apa? Karena di sini dia itu memang menemukan kebahagiaannya. Kita semua tahu bagaimana akhir cerita untuk yang Squid Game. Jadi, yang membuat permainan ini adalah sang kakek bersama dengan teman-teman kayaknya yang lain. Jadi, kakek ini dan juga teman-temannya yang lain itu nggak tahu bagaimana cara mereka ngehabisin duit. Oleh karena itulah mereka berkumpul, merenung, dan pada akhirnya mereka itu ngebuat sebuah game yang akan membuat ratusan orang berjuang untuk mendapatkan hadiah 46 miliar won. Aku lupa hadiahnya berapa. Intinya hadiahnya itu kayak bener-bener banyak banget. Jadi, dikarenakan mereka sudah tahu gimana cara mereka itu memuaskan hasrat mereka, inilah yang membuat mereka bahagia. Jadi nggak heran kalau di sini poster kakeknya itu adalah tersenyum. Dan lanjut kita ke bagian yang berikutnya. Di sini kalau kalian lihat ya, polisinya itu ngebuka topeng guys. Padahal seperti yang kita tahu dalam peraturan itu para staffnya itu nggak boleh ngebuka topeng sama sekali. Nggak boleh. Kalau kalian itu ngebuka topeng langsung kena door, oke? Gak boleh buka topeng kalau kalian itu pengen hidup. Habis ini polisinya cuman sendiri doang gitu ngebuka topeng, tapi dia itu nggak meningsoy guys. Dan kalian juga pasti tahu alasannya kenapa, karena dia ini merupakan adik dari si
staf yang memiliki pangkat tinggi. Makanya dia itu nggak dibunsoi. Mau dibunsoi, tapi nggak mungkin dong ya kakaknya ngebunsoi adiknya sendiri, cuman kayak berpura-pura doang ngebunsoi. Nanti adiknya juga hidup lagi kok. By the way, berbicara mengenai kakek, sebenarnya udah banyak banget teori dari awal yang mengatakan bahwa kakek ini adalah tokoh utama dari permainan tersebut. Apa sih alasannya? Oke, coba kalian lihat nomor dari si kakek. Nomor kakek itu adalah 001 ya guys. Nah, di saat si polisi ini itu kayak ngecek-ngecek data tentang pemain-pemainnya, kita di sana nggak ngelihat ada data pemain nomor 001. Tapi datanya itu langsung lanjut ke 002. Ini menandakan bahwa ada hal yang aneh gitu di sini. Dan selain itu aneh juga sih kalau si kakek ini memiliki nomor 001, kayak gesit banget gitu dia ngedaftar ya guys ya. Kayak ada something yang wrong gitu. Jadi sebenarnya dari awal mereka emang udah spoiler sih, tapi sayangnya kitanya aja yang bego nggak tahu apa-apa dan nggak ngeh sama sekali tentang hal tersebut. Lalu yang kedua, di sini coba kalian perhatikan di bagian tembok-tembok. Ini tuh ngebuat aku kayak speechless dan juga kaget banget. Ternyata guys ya, dari awal itu sudah dijelaskan permainan-permainan apa yang akan mereka lakukan. Tapi sayangnya yang ada di tembok itu nggak dilihat sama siapapun guys. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin karena ketutup sama kasur-kasur kali ya. Makanya banyak yang nggak ngeh sama spoiler yang ada di tembok itu. Mungkin kalau mereka udah tahu apa yang ada di tembok tersebut, mungkin mereka sudah bisa menyiapkan strategi lah gitu untuk dapat melewati permainan itu. Dan mungkin kalau udah ada yang tahu tentang hal tersebut, si Mbak Sebiok itu nggak harus manjat-manjat atap untuk melihat apa yang dilakukan oleh para koki supaya dapat tahu permainan selanjutnya itu kayak gimana. Dan kalau mereka udah tahu tentang apa yang ada di tembok tersebut, si dokter gadungan nggak perlu juga ngebedah organ orang lain sampai dibonsoi sama staf yang paling tinggi, dia kan akan melakukan hal tersebut. Dan kita akan lanjut ke teori yang berikutnya, yaitu tentang cerita di balik Squid Game. Ada cerita yang menurut aku di sini, yang mana ceritanya ini juga kayak kisah nyata dari pembuatan gamenya itu sendiri sih. Kalian tahu nggak guys, ide pembuatan serial ini datang kepada si sutradara dan juga sang penulis pada tahun 2008. Ketika Hwang Dong-hyuk ini sedang berjuang secara finansial. Jadi kesusahan gitu sih dalam kehidupan ekonominya. Dan selama masa sulit, dia itu sering mengunjungi toko buku komik. Dan di sanalah dia ini menemukan cerita yang menggambarkan orang-orang yang putus asa secara ekonomi dan mengambil bagian dalam game survival. Dia pun berpikir apa sih yang akan terjadi kalau permainan seperti itu memang terjadi di Korea. Dan dialah yang memutuskan apa yang dimainkan oleh para kontestannya. Dan permainan yang dapat menjadi sesuatu yang biasa dimainkan anak-anak dapat menjadi sesuatu yang dapat membuat konsekuensi hidup dan mati yang paling menakutkan. Jadi perpaduan dari kedua hal ini yang dapat menciptakan ironi yang benar-benar mencolok banget. Ternyata memang terinspirasi dari kisah nyata ya guys. Kisah nyata dari sang sutradaranya secara langsung, yang mana dia ini juga berjuang untuk memenuhi kehidupan finansialnya yang lagi dalam kondisi yang sulit. Dan untuk yang terakhir adalah tentang boneka. Kalian tahu nggak guys, banyak sekali dari netizen di sini yang melihat bahwa kayaknya boneka ini itu mirip banget dengan boneka Mampang. Actually kalau kalian lihat mungkin sekilas itu kayak terlihat sama banget dan hampir mirip banget. But actually kalau kalian lihat detail-detailnya itu kayak benar-benar berbeda banget. Mulai dari makna deh, aku sudah lihat bagaimana makna dari boneka Mampang dan ternyata maknanya emang kayak berbeda jauh banget. Boneka Mampang ini juga kerap kali dijadikan sebagai hiburan seperti itu untuk menghibur orang-orang, dan dari segi bentuk, detail, ukuran dan sebagainya itu emang kayak berbeda banget. Dan kalian tahu nggak guys, ada cerita unik di balik boneka Mugunghwa ini. Ternyata ya guys, permainan yang pertama ini, permainan episode pertama yang menggunakan boneka ini, itu adalah permainan yang bener-bener paling gede banget lah guys. Kenapa seperti itu? Mulai dari jumlah pemain. Jumlah pemain yang hadir di tempat tersebut adalah bener-bener itu mencapai 400 orang guys. Banyak banget kan yang hadir di game tersebut. Dan nggak hanya itu saja, kalian pasti ngelihat di sini boneka dan juga ada pohon ya kan. Ini boneka sama pohon itu bukan efek komputer guys. Buat yang berpikir ini adalah efek komputer, fix Anda haters. Jadi boneka dan juga pohonnya ini itu adalah asli. Emang bener-bener real, didatangkan pada saat itu juga. Terniat banget kan guys ngebuat serialnya, nggak main-main loh ini. Pasti ngeluarin dana yang bener-bener gede banget untuk mendatangkan pohon dan juga boneka sebesar itu. Oh my god. Well, itu adalah teori-teori yang berada di balik Squid Game. Apakah kalian sadar dengan teori-teori tersebut? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.